Peristiwa ini terjadi saat KDM akan menaiki panggung acara Abdi Nagri Nganjang Kawarga di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Bocah. Ya tapi kan nggak bisa nyiram juga bang, banyak kamera dan lain-lain, ada anak kecil juga kasihan. Tolong. Kamu datang sini sama siapa? Istrimu mana? Tahu kalau kamu kayak gitu tadi? Tahu kamu dibawa? Tahu siapa nih bang? Jimat apa usaha? Siapa nih? Ya, biasa Pak, yang namanya usaha apa aja yang penting mah halal Pak. Nanti kan yang jelas orang Kabupaten Bekasi. Terjaga nama baik Kabupaten itu. Jimat tuh Pak ya? Jimat. Apa? Buat usaha? Iya pak. Emang apa? Usahamu? Usaha saya tukang pak. Tukang apa? Bangunan. Kamu nggak disuruh orang kan? Benar nih nggak disuruh nih. Enggak ada biar. Ah, Bapak demi Allah tapi pakai jimat. Gimana Bapak ini? Percaya sama Allah tapi pakai jimat. Cuma karena kita percaya di dua alam Pak. Betul, kita percaya sama. Pak, ini selanjutnya mau dibawa kemana nih Pak? Nanti saya tanya pimpinan dulu. Klarifikasi aja. Boleh klarifikasi, boleh. Tadi udah dapat penjelasan. Udah Pak. Dari kejadian tersebut, ini memberikan pesan buat kalian yang menjadi lawan politik Kang Deddy Mulyadi, yang menjadi orang-orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Jangan coba-coba kalian menguji batas kesabaran kami, rakyat Indonesia. Perlu kalian tahu, sekuat apapun kalian, dari entitas manapun kalian, apakah kalian dari partai yang besar, ataukah kalian dari mafia-mafia gelap yang punya kekuatan, ingat, Soeharto 32 tahun dia bercokol menjadi presiden Indonesia, bisa diruntuhkan oleh kekuatan people power, oleh kekuatan rakyat. Jadi jangan coba-coba menguji batas kesabaran rakyat. Oke? Dan ini juga menjadi pesan buat kalian yang pro Kang Deddy Mulyadi, yang selalu ikuti kegiatan-kegiatan Kang Deddy Mulyadi, selalu dijaga dengan baik. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Karena bisa aja ini orang-orang seperti ini adalah suruhan, ya kan, yang mana bertugas untuk mengadu domba. Misalkan ketika dia tertangkap, kemudian dia mengaku bahwasanya saya ini adalah suruhan, katakan misal dari Gerindra. Nah, ini akan adalah upaya memecah belah antara Gerindra dengan Kang Deddy Mulyadi yang dia bernaung di partai itu, ataupun dia mengadu domba dengan tokoh-tokoh siapa. Itu bisa aja begitu, namanya orang suruhan. Nah, begitu. Nah, ini jadi peringatan ini juga buat kita sebagai para pendukung Kang Deddy Mulyadi, harus selalu senantiasa ini dijaga ini orang. Karena makin ke sini, memang saya selalu sampaikan di konten-konten saya sebelumnya, ini baru permulaan. Semakin ke sini, serangan, ancaman terhadap Kang Deddy Mulyadi itu akan semakin besar. Karena yang dihadapi Kang Deddy Mulyadi bukan hanya orang ecek-ecek, mafia-mafia besar, para koruptor-koruptor ini akan mulai terusik. Bayangkan aja, ini periuk nasi mereka diusik oleh Kang Deddy Mulyadi, mereka tidak akan pernah tinggal diam. Itu dua warning, baik itu kepada lawan politik Kang Deddy Mulyadi ataupun kepada yang fans Kang Deddy Mulyadi. Dan yang terakhir ini adalah harapan. Semoga itu hanyalah sebuah keisengan. Jadi orang itu tanpa kesengajaan, misalkan dia kecewa tidak bisa bertemu, akhirnya dia nyiram pakai air, ataupun dia penyiraman itu sebenarnya buat untuk Kang Deddy Mulyadi. Itu sih harapan saya. Itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Artinya tidak ada lagi yang lebih luas, kasus lebih luas daripada kasus ini, begitu loh. Tidak ada tindakan, misalkan ada orang di belakangnya, dalangnya, kalau ada ya usut aja, begitu loh. Itu sih harapan saya. Dan kita sama-sama mulai dari sekarang, minimal seperti saya yang orang Jawa Timur, ya minimal berdoa lah ya, selalu senantiasa Kang Deddy Mulyadi di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Karena ya ampun, ini sangat rentan banget. Dia itu bukan presiden,
tidak ada pas pampresnya begitu loh. Satu-satunya yang bisa dia melindungi ya rakyat yang ada di sekitar dia. Ini harus selalu waspada, ini bahaya. Soalnya Kang Deddy Mulyadi itu kan akrab banget ini, terlalu dekat dengan rakyat, dia terlalu dekat, tidak ada sekat. Ini sangat membahayakan bagi seorang pemimpin yang punya gebrakan-gebrakan mengancam para mafia. Ini bahaya nih para mafia ini. Terutama ya juga nih lawan politiknya nih yang sudah orang-orang Kang Deddy Mulyadi masih mikirin rakyat, mereka sudah mikirin 2029. Mereka sudah mulai terganggu gitu loh dengan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi ini semakin kenceng ini Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya yakin Tuhan akan selalu menjaga Kang Deddy Mulyadi karena dia juga meyakini betul begitu loh. Dia dengan keimanannya yang sangat baik begitu. Setiap hari puasa, setiap hari berzikir, setiap hari sholat. Masa iya sih Tuhan tidak mau melindungi seorang Kang Deddy Mulyadi? Yuk sama-sama kita dukung, juga sama-sama kita doakan Kang Deddy Mulyadi selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.